Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, kembali ketemu dengan Bengkel Hukum Mr. Jamal. Ya, teman-teman, banyak sekali hal-hal yang saya kupas seputaran dunia pinjaman online alias pinjol. Bagaimana kiat-kiat dan tips dan triknya, ya. Bagaimana cara menghadapi serangan-serangan DC, ancaman-ancaman, teror, ya, yang makin merebak di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan debitur atau nasabah pinjol. Nah, kali ini di episode ke-26, ya, ada sesuatu hal yang bikin saya lucu gitu ya. Bikin saya lucu, kenapa? Ya, ketika si DC meneror si nasabah atau debiturnya bertubi-tubi, ya, bahkan kasar. Sekarang balik si nasabahnya atau debiturnya malah ngancam mau disantet, kan lucu. Walaupun apapun ceritanya yang berbau dunia santet itu tidak dibenarkan dalam agama Islam, ya. Halus bisa. Maupun dalam agama apapun, ya. Tapi saking keselnya dia diteror macam-macam, jadi si DC-nya ini malah diteror akan disantet gitu kan, dan selesai sudah, ya. Sampai di situ dia terornya, nggak berani teruskan lagi seperti itu, ya. Seperti saya sudah kupas sebelumnya, bahwa insya Allah saya akan mengupas hal-hal dunia seputar perpinjolan, dan di sana juga saya akan memberikan tips dan solusinya. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam dunia penagihan perpinjolan, ya, khususnya yang dihadapi oleh debitur. Untuk itu teman-teman yang belum support, mohon bantuannya untuk support channel Jamal Official Vlog. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga teman-teman yang merasa bahwa video-video saya, ya, dari dahulu sampai sekarang bermanfaat dan sangat memberikan solusi, silakan teman-teman untuk di-share ke berbagai media sosial, ya. Insya Allah ini akan menjadikan pahala jariah buat teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang mau komentar atau mau bertanya, silakan ketik di kolom komentar untuk pertanyaan apapun seputaran dunia pinjol. Insya Allah akan saya jawab. Oke, teman-teman semua, check it out. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Seperti yang saya mau kupas, ya, kali ini adalah ancaman-ancaman yang dilancarkan oleh DC terhadap debitur atau nasabahnya, ya. Kita tahu nih, sekarang ini ilegal sudah semuanya tiarap, ya, sudah semuanya tiarap ilegal untuk beroperasional, untuk menjaring debitur, walaupun masih ada 1212 yang posisinya tetap bandel untuk menjalankan operasional dengan berkedok dan berganti baju, ya. Ada yang berganti baju menjadi koperasi, ya. Ada yang berganti baju melalui blast SMS, pinjaman langsung, gampang, ya. Pada itu ada jerat-jeratan. Nah, saat ini pinjol legal itu merasa bahwa dirinya itu jumawa, ya. Mereka tuh merasa aku pemain tunggal, ya. Bahkan sekarang DC legal pun sekarang merasa dirinya cuma satu-satunya nih DC, kan, dan merasa bahwa konsumen udah nggak bisa kemana-mana lagi, nasabah nggak bisa kemana-mana lagi pinjam loh, hanya ada di gue loh, ya. Makanya mereka semana-mana sekarang, ya, gencet nasabah, presurnya luar biasa. Bahkan sekarang legal pun sudah berani mengeluarkan kata-kata makian, ya, sudah keluar dari jalurnya. Seperti itu. Saya nggak tahu nih, kontrol pemerintah agak kurang. Saya bilang, kemana OJK masih terjadi seperti ini, kemana? Karena mereka kan bisa melacak hal-hal seperti ini, ya. Membuka hotline benar-benar pengaduan, tapi actionnya seperti yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Action langsung. Ya, digulung, benar-benar digulung. Ya, saya berharap benar-benar OJK bisa mendengar apa yang terjadi di tengah masyarakat, ya, benar-benar mendengar keluhan-keluhan ini, apa yang sudah terjadi, ya, dan sedang terjadi. Oke teman-teman, kembali ke topik, ya. Ada satu hal, ya, yang menarik dan lucu bagi saya gitu kan. Ya, kemarin saya siang sempat membuka handphone, ya. Kebetulan saya membuka grup Paguyuban Melawan Pinjol, adalah grup yang saya dirikan untuk menampung permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh debitur-debitur atau nasabah pinjol. Ya, alhamdulillah saat ini sudah merangkak ke 170 member, 170 anggota, alhamdulillah, ya.
makin banyak setiap hari yang daftar menjadi anggota grup paguyuban melawan pinjol nakal. Di sini teman-teman semua bisa saling memberikan solusi, bisa saling memberikan info tentang dunia penagihan ya. Alhamdulillah, yang tadinya mau bunuh diri, yang tadinya mau bercerai dengan pasangannya, alhamdulillah ya dipulihkan di sini. Teman-teman yang mau gabung join, silakan di nomor ini. Jangan lupa, saya akan melayani hanya untuk yang menyebutkan nama asli dan dari daerah mana. Ya, seperti itu. Oke, kembali ke topik bagaimana ya nasabah atau debitur pinjol ini sekarang ketika mereka sudah dimaki-maki, mereka sudah diteror, bahkan dicaci makinya melebihi batas ya, kemanusiaan sampai kata-kata binatang keluar, sekarang mereka sudah berani untuk keluar dari zona tersebut dan mereka pasti melawan gitu kan. Ya, alhamdulillah. Ya, mereka sudah memiliki keberanian. Saya tidak pernah mengajarkan sampai se-ekstrim ini yang akan saya bahas, tapi ya mereka melakukan seperti ini karena mereka sudah mulai boleh dibilang digigit ya, sudah mulai digigit, ya mereka akan menggigit balik. Ya, ini ya yang tadi saya bilang ya, ada salah satu nasabah debitur ya, dan dia meyakini bahwa nasabah ini meyakini bahwa itu adalah pinjam gampang. Oke ya, kita lihat ya. Di sini pinjam gampang seperti yang ada di layar ya. Luar biasa kan? Kita bacakan ya sama-sama ya. Oke, kita lihat seperti apa terornya ya yang diajarkan oleh aplikasi ini ya, yang disinyalir menurut si nasabah ini adalah pinjam gampang karena dia pinjamnya legal semua. Tiba-tiba dia diteror seperti ini. Ini saya baca ya. Teman-teman lihat di sini ya. Oke, hutang lu nggak dibayar ya. Gua sebar foto lu ke daerah rumah atau tempat kerja lu. Buronan, hutang maling uang. Bangsat, kan? Punya hutang kabur lu. Nah, si nasabah menjawab, hutang lunas. Ya. Terus dia ngomong lagi, banyak bacot lu, hutang nggak dibayar, gue sebarin foto lu nih, gitu kan. Ya silahkan. Menjawab si nasabahnya, ya silahkan. Terus nasabahnya kirim. Nasabah pinjol ini kirim foto gitu kan. Nah, lihat kan? Foto ya, ada boneka ditusuk-tusuk. Setelah itu nggak jawab lagi. Saya sempat tanya, dia jawab apa lagi gitu kan, di screen capture-nya. Lihat nih percakapan saya dengan nasabahnya. Cuma dia nggak sebutin aplikasi, tapi saya yakin itu pinjam gampang karena saya Galbay baru pinjam gampang aja. Terus saya tanya, aplikasi mana ini gitu kan, nggak tahu pak gitu kan. Terus kelanjutan screen capture yang santet yang mana, dan dia bilang nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Jadi stop sampai di situ. Ternyata ya, bila kita ini kata kuncinya ya, ini kata kuncinya. Ketika kita bisa keluar dari pressure mereka, saya bilang ya jadinya pinjol nakal karena ini bukan pinjol ilegal, ini pinjol legal tapi nakal. Gitu kan. Ini harusnya kontrol ketat dari perusahaan pinjolnya atau aplikasi fintechnya ini untuk mengontrol setiap alih daya penagihan yang diserahkan tugas untuk melakukan penagihan. Ini pasti bukan orang internalnya, ini pasti orang luarnya yang diberikan tugas ya. Ya, saya cuma bilang ini kuncinya ketika Anda sudah mulai berani. Ya, ketika mereka memaki-maki seperti itu, seperti tadi contoh di screen capture WA ya antara saya dengan si nasabah tersebut dalam satu paguyuban atau grup WA, mereka sudah berani melakukan perlawanan. Ketika mereka melawan, seperti saya bilang kan, apa yang membuat mental DC jatuh down itu di antaranya adalah ketika kita berani melawan. Ketika kita berani mengcounter makian-makian mereka, pressure mereka, kita patahkan saat itu. Ya. Dengan bilang silahkan saja, silahkan. Ketika mereka bilang gua sebar lu foto lu, silahkan. Itu saja udah membuat mereka down, jatuh. Ya, ingat, mereka digaji dari uang angsuran kita. Mereka digaji ya dari uang yang kita bayarkan setiap bulannya untuk pembayaran angsuran atau cicilan tersebut. Kalau kita tidak bayar, mereka nggak gajian. Ya, jadi sekarang harusnya yang berpikir itu DC atau pihak pinjolnya yang menyerahkan tugasnya untuk melakukan penagihan, bahwa mereka tidak bisa semena-mena ketika nasabah gagal bayar. Ya, DC tersebut nggak akan bisa gajian, otomatis perusahaan pinjolnya pun akan hancur, bangkrut. Harusnya berpikir, ya, mikir nih, pinjol-pinjol, mikir nih, fintech.
Kalau Anda melakukan hal seperti itu, justru yang merugikan diri sendiri. Yang rugi itu Anda. Debitur nggak pernah rugi, nasabah nggak pernah rugi. Rugi mungkin hanya dipermalukan sesaat. Ya, ingat, rugi hanya dipermalukan sesaat. Tapi selebihnya Anda yang akan hancur. Ya, banyak pola-pola penagihan yang memang akan memberikan efek yang baik, efek yang positif. Bukannya Anda memaki-maki nasabah, malah merugikan kan? Akhirnya nasabah nggak mau bayar dan stop bayar. Bayangkan, kalau nasabah, satu pinjol punya nasabah punya 1 juta. Misalnya 1 juta debitur, 1 juta account, 1 juta nasabah. 800 orang aja. Ya, 800.000 orang aja nggak bayar nih, sisanya 200.000. Dijamin itu perusahaan kolaps. Ya, karena apa? Perputaran uang tidak masuk. Uang yang sudah disebar oleh marketingnya, oleh tim marketingnya, tidak bisa kembali lagi untuk menjadi perputaran uang. Akhirnya perusahaan itu akan bangkrut, nyungsep. Ya, paham ya teman-teman? Kalian adalah raja. Kalian yang menentukan perusahaan pinjol itu eksis atau tidak. DC itu bisa makan atau tidak. Makanya ketika dimaki-maki, ya bilang ya ke DC-nya, lu maki-maki gue padahal lu dapat gaji dari angsuran yang gue bayar. Sekarang kalau gue nggak bayar, lu lapar. Ya, dapur lu nggak berasap. Dapur lu nggak ngebul. Anak lu nggak makan, bini lu nggak makan. Gituin aja. Ya, kalau kata bahasa Sundanya, tuman. Sekali-kali diberi pelajaran seperti itu, ya. Jadi saya ajarkan sekali lagi, sekarang saatnya kalau legal, aplikasi legal macam-macam, ya, ngancam, bahkan sudah tidak punya tata krama, sopan santun, gagal bayar saja dan bilang, saya stop pembayaran, ya. Silakan lu mau ngoceh apa aja, saya stop pembayaran dan selamat tidak gajian. Gitu aja bilang. Ya, emang enak nggak dibayar sama nasabah dan nggak gajian. Ya, bisa-bisa lu dipenggal dan di PHK sama bos lu, ya. Dan satu lagi ingat ya teman-teman, yang namanya DC itu pasti mempunyai expired masa tugas. DC itu biasanya ya ditugaskan tuh hanya 1 minggu, bahkan maksimalnya biasa 2 minggu, 14 hari. Setelah itu akan dilimpahkan kepada DC lain atau perusahaan lain karena dianggap tidak berhasil mengerjakan pekerjaannya. Untuk itu, kalau misalnya ada yang seperti itu ketemu lagi ya, dengan mengancam-ancam seperti tadi itu, bilang, saya tidak akan bayar dan saya akan stop bayar. Selesai, lunas utang. Gitu aja. Itu mental mereka langsung kayak kerupuk. Oke teman-teman semua. Ya. Tadi saya sudah kupas bagaimana teknik dan triknya ketika DC mulai mengancam-ancam. Sama dengan kemarin saya bilang, saya ulang-ulang kembali ya, bahwa ketika DC berani melontarkan kalimat-kalimat ancaman bahkan sudah di luar daripada kesopanan, Anda tekuk langsung omongannya dengan bilang, stop, saya tidak akan pernah membayar lagi. Ya, stop bayar, saya akan lakukan. Gagal bayar, saya akan lakukan. Biar Anda sekalian lapar, biar Anda sekalian nggak makan, biar Anda sekalian dipecat dari kantor karena tidak berhasil melakukan tugas ya. Tadinya saya mau bayar nih, tapi gara-gara mulut kau seperti ini saya tidak akan bayar ya. Selamat gagal bayar. Gituin aja. Ya, ini kuncinya loh, ini kuncinya ya. Gituin aja. Bagaimana dia nanti akan kelabakan, bagaimana dia nanti nggak akan bisa tidur. Justru yang nggak bisa tidur itu dia, DC-nya, jangan kita. Ngapain kita merusak badan? Ya, ngapain kita dari kecil, dari bayi sudah diurus sama orang tua kita, sudah besar, sudah berumah tangga, tiba-tiba kita stres dengan urusan pinjaman online gara-gara dimaki-maki sama DC-nya dan diancam-ancam. Ngapain? Ya, kita balikkan keadaan sekarang gini. Kita balikan keadaan, DC-DC mau legal sekalipun, ketika mereka mengancam, hancurkan dengan gagal bayar. Mereka pasti tidak akan pernah gajian, mereka tidak akan pernah makan, dan perusahaannya akan hancur, bangkrut. Ya, seperti itu. Dan ingat, kalian adalah raja. Kalian adalah penentu. Berlangsung atau tidaknya pinjol tersebut tetap eksis di muka bumi ini. Oke? Oke teman-teman semua. Saya di sini tidak jemu-jemunya untuk mengimbau teman-teman semua dimanapun berada. Segera tinggalkan riba pinjol, riba pinjaman online. Tidak pernah ada satupun manfaatnya. Lebih banyak mudaratnya, lebih banyak menyengsarakan kalian.
Ke depan kalian tidak akan pernah tenang pikiran, tenang hati. Iya, kalau kalian sudah tertata hatinya, ya. Kalian bisa menerima makian-makian, cacian, bahkan mereka mempermalukan kalian. Tapi kalau kalian mentalnya masih ke mental kerupuk, tidak akan pernah bisa. Ya. Pinjol tidak ada pernah manfaatnya sama sekali. Dia akan banyak membawa masalah-masalah dalam kehidupan Anda. Dia akan banyak, namanya pinjol ini, memunculkan keributan antara kalian, rumah tangga, pasangan suami istri. Pinjol juga akan mengganggu konsentrasi kalian kerja. Pinjol juga akan mengganggu konsentrasi ketika kalian sedang melakukan giat usaha. Tidak ada pernah satupun usaha yang berhasil karena bermodalkan dan dimodali oleh pinjol alias pinjaman online. Sadar teman-teman, segera tinggalkan dunia pinjol. Kita hidup dengan tenang, kita hidup dengan tentram, tanpa ada urusan dengan dunia pinjaman online. Insya Allah ketika Anda sudah meninggalkan dunia pinjaman online, kehidupan Anda akan semakin lebih berkah, kehidupan Anda akan semakin lebih tenang. Ya, Allah akan terus-menerus merahmati kegiatan Anda. Keberkahan akan selalu menyertai Anda sepanjang hari. Oke teman-teman semua, salam sehat selalu teriring dari saya, dari bengkel Hukum Jamal, Mr. Jamal. Semoga kalian sehat selalu. Semoga Allah selalu meringankan langkah-langkah kalian. Semoga Allah selalu melimpahkan rezeki yang berkah untuk kalian semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.